Saya akan entry di sini dan tunjukkan cara Anda menggunakan RSI selama ini salah. Saya baru saja melakukan entry di Quotex dan kita lihat hasilnya. Apakah akan berakhir dengan kemenangan atau kita perlu menggunakan martingale juga? Kita perlu menggunakan martingale tetapi kita mendapatkan kemenangan. Karena momen seperti ini adalah waktu terbaik untuk memanfaatkan indikator RSI. Benar-benar berbeda dari yang telah diajarkan kepada Anda selama ini. Dan lihat hasil di sini menggunakan G1 kawan. Kita dapat 18 kemenangan dan hanya 2 kerugian. Dan dengan kemenangan yang baru saja saya dapatkan jadi 19/2. Jadi teman-teman, ini adalah cara yang benar dan saya akan jelaskan sekarang. Halo trader, Leonardo di sini. Hari ini saya akan tunjukkan cara pakai RSI yang benar, beda dari yang umumnya diajarkan. Pertama, kita harus di platform Quotex. Saya pakai grafik 1 menit, waktu kedaluarsa saya di kotak pertama ini, yaitu 1 menit. Biasanya saya lebih suka kualitas OTC kawan karena mereka adalah pengikut tren yang sangat kuat dan juga menghormati RSI. Oh, Anda bisa trading di pasar terbuka. Hasilnya akan bagus, tapi Anda harus analisis seperti yang saya lakukan agar berfungsi. Tapi, jika ingin trading di Quotex, broker tanpa penundaan, seperti yang Anda lihat, saya klik dan pesanan langsung terbuka, beda dengan yang lain yang bisa penundaan dan merugikan Anda. Link pertama di deskripsi adalah situs resmi Quotex. Tersedia juga fitur transaksi tertunda, di mana Anda bisa mengatur sinyal untuk eksekusi otomatis, teman-teman. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembelajaran kita untuk memahami bagaimana cara menggunakan RSI dengan benar. Lihat ini, pertama kita akan pasang RSI dan kita juga akan pasang rata-rata bergerak ya. Saya akan menghapus keduanya dan kita akan memasangnya bersama. Pergi ke indikator, pertama ke rata-rata bergerak 200 periode. Anda bisa mengganti warna dan sedikit memperbesar ketebalannya agar lebih mudah dilihat. Bisa ditutup di sini. Sekarang teman-teman kita akan pasang indikator kedua yaitu RSI ini. Ini dia. RSI kawan untuk OB harus pakai RSI dengan periode singkat. Yang kelima adalah yang paling saya sukai ya. Lalu bisa klik OK di sini dan tutup. Nah sekarang teman-teman tarik RSI ini agar lebih besar. Nah setelah itu Anda akan trading dengan RSI yang selaras dengan tren. Jadi, jika trennya turun, grafik berada di bawah rata-rata bergerak 200 periode, saya ingin RSI overbought agar bisa melakukan sell saat berada di atas zona 70 ini. Oke? Jadi saat garis hijau melewati zona ini, barulah saya akan berpikir untuk melakukan sell. Namun biasanya apa yang diajarkan kepada Anda? Begitu RSI mencapai overbought, Anda langsung jual. Tapi teman-teman lihat ini, jika saya ambil posisi di sini, pasar mulai overbought di candle ini. Lalu di candle berikutnya yang terus naik, saya akan sell di sini, sell di sini, sell di sini, dan akan mengalami banyak kerugian padahal grafik baru siap berbalik arah mulai dari sini. Tapi bagaimana saya tahu kalau pasar siap berbalik arah mulai dari sini? Karena saya harus menunggu. Menunggu apa Leonardo? Menunggu garis hijau RSI. Untuk menembusnya ke bawah di sini. Ya, menembus kembali garis 70 ke bawah. Dan disitulah grafik akan memberi saya pemicu bahwa ia ingin kembali ke tren turun. Jadi, alih-alih langsung menjual di sini, saya akan menunggu grafik melewati garis yang terbentuk pada candle merah ini, barulah saya akan menjual di candle berikutnya. Dan di sini berhasil. Lalu di mana lagi ada kesempatan? Lihat. Lihat berapa lama grafik tertahan di sini dan kamu hanya akan rugi terus. Dia masuk ke atas sini lalu tertahan dan tidak turun-turun. Dia baru turun di candle yang ini, coba perhatikan baik-baik. Di sini dia masih belum turun. Nah, di sini dia benar-benar turun. Jadi saya bisa melakukan jual di candle 1 menit berikutnya. Sekarang untuk beli, perhatikan caranya sama tapi kebalikannya. Apa yang kita punya di sini? Sebuah RSI, grafiknya berada di atas rata-rata bergerak, itu artinya trennya sedang naik. Jadi saya hanya akan melihat RSI di bagian bawahnya, oke? Jadi saat dia sampai di bagian bawah, berada di bawah zona 30, nah, akan ada momen di mana dia akan melakukan apa? Dia akan keluar. Dia keluar di mana? Tepat di candle ini. Kenapa? Karena saya menunggu, saya tidak asal-asalan melakukan entry. Jadi saya akan menunggu sampai ia kembali. Seharusnya di sini saya masuk posisi beli, tetapi sayangnya tidak berhasil.
Apa yang saya lakukan? Gandakan nilai dan gunakan martingale tunggal pada strategi ini, seperti di entry awal video. Jadi entry untuk pembelian akan ada di sini dan itu akan berhasil dengan martingale 1. Di sini juga sama, grafiknya menyentuh di sana, lihat. Lalu apa yang saya tunggu? Saya tunggu apakah akan terus turun atau berbalik, ternyata sudah berbalik. Dia kembali, saya entry, gagal martingale 1 ya. Seringnya sih bakal langsung menang teman-teman, tapi ada kalanya juga butuh martingale, oke? Jadi lihat ya, ini entry yang saya ambil barusan. Dia menunjukkan kepada kita apa? Sampai di zona 70, grafik di bawah rata-rata, saya hanya ingin melakukan penjualan. Hal pertama adalah, ketika grafik muncul di atas zona overbought ini, saya akan menunggu sampai grafik tersebut kembali turun dan melewati batas bawah zona overbought. Di mana dia melakukannya? Di candle ini, makanya saya entry di sini. Membutuhkan martingale, saya melakukan entry di candle ini dan berhasil. Dan sekarang coba perhatikan di sini dia kembali lagi ke zona ini, tepatnya di candle ini. Dan di sini dia sudah keluar dari zona itu. Jadi entry saya bisa saja di candle ini, di situ juga loh. Awalnya akan salah tapi sekarang sedang di martingale. Kita lihat martingale-nya berhasil sekarang atau tidak, oke? Jadi teman-teman, strategi ini adalah cara yang jauh lebih cerdas untuk menggunakan RSI. Bukan berarti tidak akan ada kerugian, tentu saja ada momen-momen rugi di sini. Tapi lihat, jauh lebih banyak kemenangan daripada kerugian. Padahal kalau kamu asal entry hanya karena menyentuh RSI, kamu pasti sudah rugi banyak, oke? Entry-nya teman-teman selalu saat penghitung waktu 0001 saya masuk. Jadi saya lihat jika sudah berbalik, kembali ke bawah zona. Pada 00.01 timer, saya langsung entry di pergantian candle, karena Quotex tak ada penundaan. Bahkan seperti yang saya katakan, jika Anda ingin trading di Quotex tanpa penundaan, saya akan tinggalkan tautan pertama deskripsi, link situs resmi mereka. Di link kedua, saya akan berikan grup sinyal gratis saya. Saya juga harap kamu subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, agar setiap saya upload video baru, kamu yang pertama tahu. Komen juga indikator lain biar saya tahu kamu suka video indikator. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.